saya Boris. Saya sedang S2 di Telematika Elektro ya. Pekerjaan saya ya mahasiswa dan lain-lain. Lain-lain itu karena pekerjaan saya ya lumayan sih banyak. Saya kerja di part time di ITB. Lalu saya juga memegang beberapa di kementerian. Lalu saya juga manage barang masakan tuh di ya provider terbesar lah. Hobi saya yang tertulis 3 ya ini sekarang. Yang pertama ya ngoprek karena saya researcher ya. Yang kedua saya juga gamers. Lalu yang ketiga ini ya wajib sih karena kalau enggak DO nanti. Jadi saya harus punya hobi ngerjain tesis ya. Oke, kita masuk. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan dulu yang mau didemokan ya, itu OpenFlow. OpenFlow itu apa? Sebenarnya kalau dilihat dari awalnya ya, di SDN Sentral tuh bilang kalau OpenFlow itu adalah protokol pertama di SDN. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya OpenFlow-nya cuman di sini ya, di dalam switch. Dalam switch-nya aja ya. Nah, sebenarnya dia kalau di sini aja. Ini tuh OpenFlow. Jadi sebenarnya dia berupa API aja untuk memprogram suatu switch. Lalu apa aja sih yang bisa dilakukan OpenFlow? Ini yang saya lihat masih versi 1.0 ya. Sekarang udah 1.4. Itu tapi kurang lebih dasarnya adalah seperti ini. Jadi dia punya data MAC address, tipe Ethernet, VLAN, IP, dan tujuan portnya. Dia bisa modifikasi paket-paket yang akan dilewatkan, apakah di drop, learning, flooding, atau bagaimana. Itu bisa. Nanti kita coba lihat ya. Yang kedua, saya diminta memperkenalkan testbednya ITB ya, OpenFlow. Jadi ini salah satu tesis saya sebenarnya. Nah, tujuan utamanya itu menyediakan arena bermain testbed untuk peneliti OpenFlow. Terutama di sini sih ngarepnya ada developer ya untuk kembangin inilah kontrolernya. Nah, kalau ada yang berminat sih ya bisa tanya Pak enggak ya nanti. Untuk pribadi ini untuk pekerjaan saya yaitu sebagai network administrator ITB. Saya juga akan memigrasi network ITB itu full OpenFlow sesuai dengan roadmap ITB yang dibuat Mas Afan. Lalu fitur testbed yang harus dimiliki itu yang key feature-nya saya sudah kasih tanda merah ya. Scalable topologi, jadi dia bisa memanjang terus mengurangi switch-nya, jumlah switch atau memperpanjang networknya, membuat sistem layer 3 itu seperti apa. Lalu yang kedua, dia harus support sampai versi terakhir karena namanya research ya. Itu ya untuk coba-coba kita harus tahu dari versi awalnya 1.0 sampai 1.4 yang sekarang. Dan yang paling penting adalah supaya penelitinya nggak berantem, itu harus punya satu OpenFlow switch itu untuk satu peneliti. Itu harus bisa. Lalu infrastruktur yang testbednya, komponennya, sebenarnya kalau teman-teman atau rekan-rekan di sini berminat sih, ini sebenarnya software ini ya, software open source semua. Komponennya ini pakai Linux Debian dengan kernel 3.10. Lalu di install, ini ada VM management menggunakan Proxmox dan routing menggunakan Quagga itu untuk karena kita sistemnya networknya hybrid ya, nggak OpenFlow full, jadi ada yang harus yang memaksa ke network OpenFlow-nya. Di sini menggunakan Quagga. Lalu ini software OpenFlow-nya yang utama namanya OpenVSwitch yang dipakai. Itu menggunakan versi 2.3.
Alasannya kenapa nggak versi sebelum-sebelumnya? Karena saya mengejar versi 1.4-nya, OpenFlow-nya. Lalu kita punya satu node controller, itu menggunakan CentOS. Sebenarnya akan lebih baik menggunakan Debian, karena setelah saya coba-coba, kontrolnya banyak yang jalan Debian ya gitu. Nah, lalu integrated framework, ini kebanyakan yang dipakai controller itu Java 1.7 ya, terus Python dan Perl. Itu kebanyakan seperti itu. Lalu di dalam mesin ini juga ada beberapa controller yang sebenarnya butuh coba-coba ya. Itu ada Ryu, ada Beacon, ada Open Daylight, SP, dan Footlight. Lalu speknya ya kurang lebih seperti ini karena masih nyomot-nyomot. Jadi kita punya 3 node tadi ya, masing-masing beda speknya sih. Tapi rata-rata yang saya kejar RAM-nya 8 GB untuk virtualisasinya ya. Hard disk ya seadanya. Lalu untuk controller ini speknya ya masih kecil sih, ini sebenarnya masih di VM ya. Ada beberapa yang fisik. Kalau yang fisik itu yang di PAU sama Labtech apa? Di lab saya, di lab Telmat. Tuh minjem punya Pak Eng sih. Lalu arsitekturnya yang penting ya. Itu menggunakan VXLAN untuk tunnel antar internet. Jadi saya juga selain kan kalau open flow kita tahunya switching ya. Nah di sini di testbed ini itu saya ingin agar bisa juga melakukan simulasi internet. Ini non open flow. Saya bilang non open flow karena dia tidak punya controller ya. Sebenarnya open flow juga. Itu dia punya VXLAN. Terhubung ini network yang di sini itu belum ini tidak open flow ya. Jadi untuk menghubungkan open flow-nya antar networknya itu menggunakan VXLAN. Ada VXID key flow-nya itu ada 1 sampai 3 gitu untuk antar node-nya ya. Lalu yang dikontrol oleh controller itu ya network ini, network open flow-nya private. Itu kayak ini. Controller tadi di Labtech 5 dan sebenarnya kalau pakai yang ini i3 tes itu ini menggunakan MikroTik sebenarnya kontrolernya. Dia juga ada support OpenFlow. Hanya paket inspection-nya suka kelewat sih, juga kurang tahu sih. Jadinya nggak bisa terkontrol penuh dia. Nah, ini topologi logicalnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk nyambung ke controller itu saya sengaja tidak lewat network OpenFlow karena saat diintegrasikan full ke OpenFlow, controller ini sering putus karena yang namanya controller kita masih coba-coba ya, itu masih banyak bug. Jadi bug yang terutama yang paling mengganggu itu learning flooding-nya. Jadi ARP-nya itu kan kalau kita switch itu ada MAC address, ada ARP ya buat nyambung ping antar ininya. Nah ini ARP-nya suka apa ya, error Java exception gitu kayak gitu. Lalu ya seperti ini. Ini network OpenFlow-nya, jadi ada 2 bridge tadi ya. Ini BR0, ini BR1. Lalu bagaimana cara pakainya? Ini yang tadi pengenalan sistem ya. Satu interface, lalu punya controller sendiri, dan ya macam-macam. Jadi bisa milih ke mana. Dan ke internet juga bisa. Jadi sebenarnya tidak harus di ITB. Jadi misalnya ada yang berminat nge-install di luar testbednya, punya testbed sendiri lalu pingin join ke ITB yang sekarang tuh bisa. Penggunaan CLI kurang lebih ya seperti inilah ya. Jadi kita menambahkan bridge, nanti saya coba demokan. Ini menambahkan bridge, lalu port di dalam bridge-nya. Ini bridge ini ditambahkan untuk menambahkan data pet ID. Lalu ini per portnya. Dan sebenarnya saya sudah masukin contohnya kalau misalnya ada yang ingin join atau mencoba-coba cari tahu lagi gimana cara pembuatannya, itu ada di ininya di dalam attachment network interface-nya.
Lalu men-setting OS controller. Jadi masing-masing misalkan peneliti membuat bridge domain sendiri, itu masing-masing bisa set kontrolernya sendiri di sini. Jadi misalnya yang tadi yang saya punya itu bridge 1 ya. Misal ada join lagi peneliti kedua itu membuat bridge 2, dia ngeset lagi bridge 2 ke controller saya gitu misalnya. Seperti itu contohnya ada, saya selalu masukin contoh ya di sini. PC lokal. Lalu contoh-contoh penggunaannya yang biasa dipakai sih untuk belajar itu masih ini ya, yang simple buat OpenFlow. Kalau mau coba ikut ngoprek ya. Jadi ada satu controller, satu switch, dan 2 host. Caranya untuk belajar kita ngeping dari sini ke sini. Harus sampai bisa lah. Karena ya itu OpenFlow itu nanti saya demokan. Ternyata kita harus ngoding switch sendiri sebenarnya sih. Jadi yang ada kita bisa buat switch itu auto learn atau manual. Ya kegunaannya buat ini untuk mempelajari ya kalau dasarnya. Lalu ini juga sebenarnya untuk menyederhanakan permasalahan. Kalau misalnya melakukan simulasi, biasanya untuk OpenFlow ya itu dibuatnya seperti ini dulu. Agar kalau udah masuk routing biasanya udah agak ribet lagi. Nah yang kedua topologi routing. Ya ini yang dimiliki testbed ITB ya. Itu ada 3 node dan 1 controller. Nah tugas saya ubah dari sini ke sini. Kalau tesis sebenarnya hanya kapasitas dari ini sih, dari routingnya aja. Oke, ini untuk mempelajari routingnya ya, routing OpenFlow itu seperti apa, karena yang last test kayak yang tadi tunjukkan OpenDaylight itu udah support BGP routing, BGP LS. Lalu yang terakhir roadmap, ini yang mau saya buat sih sebenarnya dulu, semoga sempat. Itu jadi dia pakai BGP dan SPF dicampur, kira-kira lebih seperti ini untuk mempelajari routingnya. Lalu untuk target riset ini yang sedang dikejar, kita mau ingin coba mengenable service di setiap OpenFlow itu on demand, mungkin berupa bandwidth on demand atau protokol on demand. Jadi kalau yang saya lihat-lihat baca-baca papernya itu sekarang udah nggak zaman bandwidth on demand ya. Misalnya orang ingin bayar protokol HTTP aja itu bisa. Yang lain untouchable. Lalu redundant dan load balancing. Yang ketiga scheduling, itu ya untuk scheduling ke bandwidth misalnya. Jadi kalau lagi penuh mungkin ya ada beberapa traffic tiba-tiba berpindah secara otomatis, itu bisa instan yang tadi Pak Am jelaskan, kurang lebih seperti itu sama simplify. Lalu ada pemecahan, jadi OpenFlow itu mensupport kontrolernya untuk memecah beberapa traffic. Kalau untuk open source-nya itu menggunakan Fluvisor biasanya. Ya, kita bisa bikin premium service sama secure service. Lalu yang belum machine to machine, mungkin yang sekarang operator, kalau di ini ya, di operator besar yang minta ke saya ya ada namanya machine to machine menggunakan Vento set dan lain sebagainya. Nah ini masih belum terpikirkan sih. Lalu referensi yang banyak dipakai, nah ini ada tempat orang ngoprek yang biasanya dipakai buat referensi kita lah ya untuk belajar pertama kali, itu di network static. Itu ada semua step by step sejak install sampai jalan, poin jalannya tuh kayak gimana tuh ada di situ. Lalu yang kedua SDN Hub, ini mirip dengan ini. Lalu ya berbasis controller ada di Floodlight ini sendiri, dia punya dokumentasinya, Rio dan OpenDaylight. Nah sekarang kita coba ya OpenFlow itu kita lihat bentuknya kayak gimana sih.
Ini sekarang saya coba masuk ke switch sama controllernya yang di testbed ITB ya. Udah mentok. Iya. Iya. Ini udah mentok. Nah, ini kita coba lihat konfigurasi networknya dulu. Oke, ya. Nah, kurang lebih kayak gini sih konfigurasi Open vSwitch ya. Itu saya desainnya ada dua. Ini yang tidak open flow ya, dan ini yang open flow. Bedanya yang ini di set ke controller. Nah, controller, dan ini untuk ininya keluarnya ya. Soalnya lewat internet ini tidak di tengahnya tidak ada open flow. Jadi saya buat flow key-nya di recognize-nya satu, lalu remote-nya di ujungnya itu IP-nya sekian. Lalu ini IP per port-nya ya. Itu standar sih ininya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat kontrolnya tuh kayak gimana gitu. Kita coba lihat first light ya. Ini yang first light ini yang kalau yang saya coba pakai sih berdasarkan pengalaman, ini yang paling bugnya paling sedikit lah. Jadi untuk belajar saya rekomendasikan ya pakai ini. Selain ini bugnya paling sedikit, dia juga punya web interface. Coba dilihat. Nah, interface dari Floodlight itu kurang lebih seperti ini. Jadi switchnya dikenal ada ya. Ini datapad ID itu untuk mengenali. Jadi datapad ID ini kegunaannya kalau kita mau mengirim perintah dari controller itu kita harus masukkan datapad ID-nya. Jadi per controller perintahnya. Lalu kalau ini masih kosong ya flow-nya. Kita coba generate flow. Agak lemot. Ada kabel nggak Pak? Lemot wifi ini. Nah, saya coba generate flow-nya ya. Saya generate dari node 2 ke node 1. Kalau lihat topologinya tadi kurang lebih node 2 tuh yang ini. Node 2 tuh yang di lab termat ya. Itu yang ini. Lalu node 1 yang di PAU yang ini. Saya coba ping dari sini ke sini. Kayak gimana bentuk flow-nya. Ini yang dipandang dari ini ya.
Ini yang dipandang dari sisi switch node 2. Itu ya OpenFlow tuh sebenarnya ini sih sebenarnya, hanya ini aja. Tapi kayak ini aja juga. Jadi dia bisa mengontrol flow-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, itu antara MAC dan MAC address ya. Ininya sistem flow-nya. Di sini kita bisa, kalau kita lihat input portnya 4, input port 4, lalu outputnya 1. Itu sebenarnya routing dia nggak layer 3 kan, itu hanya layer 2 aja. Sekarang mungkin untuk UI yang ininya ya, yang real time-nya itu ada programnya namanya Avior. Cuman di Mac nggak jalan, saya coba ke desktop. Ini IP controllernya. Nah, di sini lebih terlihat real time ya. Switch-nya seperti ini, jumlah flow-nya 2. Kita bisa lihat di dalam flow-nya. Kita jagain ya. Ini opsi 3. Nah, seperti ini. Ini yang tadi ya, yang ping-pingan tadi. Nah, sekarang kita coba ubah ya portnya. Kan tadi saya ngeping dari VI1 dari node 2 ya, itu ke node 1 VI1. Itu kalau kita lihat match-nya itu dari port 2 MAC address sekian ke MAC address sekian. Ini MAC address ini MAC address dari VI1 ujung ke VI2 ke VI1 lagi di ujung ke destination-nya. Jadi sebenarnya OpenFlow itu mendefinisikannya MAC to MAC address ya, ininya. Dari port 2 ke port 5. Ini VX1. Kenapa VX1? Tadi ya, karena menggunakan tunneling VXLAN. Jadi setiap traffic yang dari sini, MAC address ini ke MAC address ini, didefinisinya masuk dari, ini yang datang berarti ya, masuk dari tunnel, itu outputnya ke sini, ke 5, ke V1. Dan ini yang baliknya, up sama down, upstream sama downstream. Lalu yang ini juga sama, dari VI1 saya ngepingnya tadi ke lewat internet dulu kan, tunnel 4, keluarnya 1. Ini berarti upstream, ini downstream. Nah, sekarang kita coba misalkan, ini kan dia berarti satu VLAN, satu ini ya, satu subnet. Kalau kita lihat /30, itu saya hanya mendefinisikan /30 ya, IP transit. Nah, kalau switch biasa, sekarang kita coba istilahnya dibelokin trafiknya atau diblok lah ya. Bentar. Ya maaf, sebelumnya ada ini ya, parameternya mungkin yang belum diketahui. Jadi debugging OpenFlow itu adalah dengan cara melihat flow tabel yang dikasih dari controller.
Itu kurang lebih kayak gini. Kosong, flownya mati. Coba generate satu lagi. Nah, debugging troubleshoot dari OpenFlow tuh hanya ini ya. Jadi tipenya ini cookies, ini duration flow-nya ada di switch. Ini tabel 0 tuh lupa saya apa. Ada idle timeout. Jadi di OpenFlow ini kita bisa ngeset flow ini berjalan kalau tidak dipakai selama berapa lama itu bisa. Lalu yang paling penting priority itu dilihat dari yang paling tinggi. Paling tinggi kalau nggak salah 32.000 atau 65.000 ya. Paling kecilnya minusnya. Dilihat kalau misalkan ini saya masukin prioritas 1 terus diblok, harusnya dia mati. Nah, karena ini masuk bodoh atau 5, kita coba blok ya. Masukin prioritas yang lebih tinggi. Nah, ini saya coba belokkan ke port lain ya, 5 misalnya. Lalu push. Sudah masuk ya? Harusnya mati. Mati kan? Kita lihat flow-nya yang dari controller ya. Nah ini flow yang masuk dari ini ya tadi kontrolernya. Ya kurang lebih sih kalau OpenFlow kayak gitu sistem kerjanya. Jadi sebenarnya switch ini berupa pasif, menerima apapun dari controller. Berhubung namanya switch ya, pasif aja, security menjadi concern utama kan. Ya ini juga salah satu riset di Telmat untuk desain network OpenFlow tuh harusnya kayak gimana. Ya seperti tadi mungkin ada beberapa desain manajemennya dari controller ke switch terus kayak gimana. Lalu untuk security-nya harus kayak gimana, itu concern riset juga di sana. Sekarang ini sebenarnya saya hanya dikasih waktu 30 menit. Itu masih ada satu demo lagi yaitu gimana kita memprogram switch. Jadi sebenarnya switch ini yang berjalan sekarang
itu punya fitur namanya auto learn. Jadi setiap flow yang datang dia bakal belajar IRP-nya berapa dari setiap switch ya. Dia bisa dapat IRP-nya, dapat IP-nya berapa, MAC-nya berapa. Jadi makanya setiap kita ping tadi bisa berjalan otomatis. Jadi kayak switch biasa aja kan. Nah sebenarnya untuk mengetahui OpenFlow itu kayak gimana cara ngoding switch-nya, itu kita harus mematikan dulu fitur tadi auto learn-nya. Baru kita harus tahu gimana cara mengoding yang sebenarnya switch-nya. Jadi berhubung demonya sebenarnya masih banyak, tapi waktunya sudah habis. Saya kasih lihat aja yang mikrotik ya. Jadi apa sih OpenFlow itu? Buat apa sih? Apa gunanya gitu? Kan kayak sama kayak switch biasa. Saya kasih contoh mikrotik karena yang paling jelas lah ya. Nah, asiknya OpenFlow ini kita bisa definisiin controller per port yang dipakai. Jadi misalkan teman-teman atau rekan-rekan punya D-Link support OpenFlow, itu kita misalnya punya 8 port ya. Kita bisa masukin 4 port itu D-Link biasa, 4 port lagi D-Link super kayak gitu. Jadi misalnya port 1 2 3 4 itu ya switching biasa lah, tapi kita bisa program 5 6 7 8 kayak ini ya, ada passive portnya, kontrolernya kemana. Kita bisa punya port 5 6 7 8 tadi punya kapasitas setara Juniper MX kayak gitulah, atau secara Cisco Catalyst lah kayak gitu. Asiknya di sana. Per port kita bisa definisiin fungsinya apa aja. Mungkin dia bisa punya firewall atau misalnya port 1 2 switch biasa, port 3 4 punya firewall. Terus tapi yang lain nggak ada. 5 6 dia hanya punya routing engine, itu bisa kayak gitu per portnya. Jadi kalau ada yang bilang sebenarnya ini centralized, enggak juga. Jadi dia bisa bilang ini decentralized juga. Ya kurang lebih Adi Saputra, dia bekas admin sini yang di Searcher Cloud. Ya, sekian, terima kasih. Ya, mungkin sebenarnya nanti ini ya tanya jawab ya